My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Nah, hari ini tuh aku mau ngebersihin lemari, terutama baju-bajunya udah pada nggak rapih ya teman-teman, udah pada acak-acakan karena udah beberapa minggu ini belum aku rapihkan. Maklum ya, yang ngambilnya itu misalnya suami, kalau ngambil itu suka ditarik kayak gitu aja, jadi bajunya langsung berantakan, apalagi yang baju anak-anak. Nah, hari ini tuh mumpung suasana hati aku lagi seneng gitu teman-teman, karena kemarin habis gajian kan. Nah, sekarang aku mau beresin dulu kamar supaya nggak ada kotoran atau debu yang nantinya nempel ke baju. Nah, aku vakum dulu lantainya supaya debu-debunya itu nggak ada ya. Sebelum lanjut ngeberesin baju, aku mau mohon maaf dulu kalau misalkan suara aku ini agak sedikit bindeng ya teman-teman, karena nggak tahu beberapa hari ini tuh, di bulan ini terutama, aku tuh kondisi kesehatannya agak sedikit menurun gitu, terutama badannya itu mudah sekali meriang kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang juga kayaknya ini mau gejala pilek gitu. Maklum kan kalau misalkan siang hari itu panas, terus sekitar duhur pasti udah turun hujan. Nah, kalau misalkan kebasahan dikit aja kepala, nah itu tuh langsung hidungnya mangpet gitu. Nah, mungkin harus banyak istirahat lagi, kemudian banyak olahraga. Nah, kalau aku pikir sih yang seperti ini di rumah juga gerak-gerak kayak gini tuh olahraga. Tapi mungkin gerakannya itu nggak teratur ya. Kalau misalkan kita menggerakkan badan sambil beres-beres, kadang-kadang kan kalau nyapu itu kan yang kita gerakan tangannya itu tangan kanan ya teman-teman, tangan kiri diem aja. Nah, ini aku mulai mau membereskan bajunya. Aku kasih dulu lapisan untuk bawahnya supaya nanti tidak terlalu kotor. Nah, kemudian baju-bajunya itu yang udah aku keluarin, si lemarinya aku bersihin supaya bersih dari debu juga. Di sini aku ditemenin sama anak bungsu, anak aku yang nomor 6. Dia itu bolak-balik terus karena kakak-kakaknya itu pada gak ada pada sekolah ya teman-teman. Oh iya teman-teman, ini adalah cara aku untuk melipat celana dewasa, celana suami. Nah, kalau misalkan ngelipet celana anak-anak, terutama anak aku, nah ini seperti ini. Jadi kan kalau anak-anak itu biasanya mereka kalau ngambil bener-bener ditarik kayak gitu. Nah, dengan metode kunci seperti ini gak bakalan terlalu cepet berantakannya, karena ini tuh mengunci, dilempar-lempar kayak gini aja tetap rapi. Ada 2 cara ya teman-teman dalam melipat celana ini. Bisa seperti tadi yang hijau tua itu. Nah, kemudian bisa juga yang seperti ini. Terserah teman-teman enaknya gimana aja. Nah, ini tuh bisa juga ditaruh dengan metode KonMari seperti ini supaya lebih enak kalau ngambil, nggak berantakan. Nah, ini jadi rapih kan. Nah, ini lanjut aku ngeberesin celananya Pak Su. Semuanya aku bongkar walaupun yang bawahnya itu masih rapi. Biasanya bagian yang acak-acakan itu yang bagian atas, tapi tetap karena pengen rapihnya total, aku bersihin semuanya. Oh iya teman-teman, teman-teman itu berapa kali sih ngeberesin lemari atau deep clean lemari? Nah, kalau aku biasanya sebulan sekali,
kalau masukin baju itu tiap malam sebelum tidur. Rutinitas aku itu ngeberesin baju yang udah ada setrika, masukin ke dalam lemari. Cuma diberesin ala kadarnya aja. Nah kalau untuk ngerapihinnya biasanya itu sebulan sekali. Setelah tadi celananya selesai, sekarang bagian kaos-kaos palsu. Ini juga sama, lemarinya itu aku lap. Walaupun ditutup, tetap aja debu-debunya itu ada masuk ya. Sebulan sekali wajib kita lap dalamnya. Nah, enaknya kalau misalkan deep clean lemari ini, semisalnya ada baju-baju yang udah nggak kepake, biar dikeluarin supaya lemarinya itu nggak sesek ya teman-teman. Nah itu salah satu metode dari KonMari itu sendiri. Jadi metode KonMari itu menyimpan baju yang memang benar-benar dibutuhkan. Kalau misalkan baju-bajunya udah jarang dipakai, dikeluarin aja supaya lemarinya itu nggak penuh sesak. Nah biasanya aku juga nyortir baju-baju anak-anak. Kalau untuk anak-anak aku kan anak perempuannya itu banyak. Jadi disortirnya itu misalkan untuk yang kakaknya yang sekarang kelas 3 itu udah gak muat, aku masukin ke lemarinya anak aku yang kelas 1 SD. Nah kalau misalkan yang kelas 1 SD itu udah gak muat, maka aku masukin ke anak bungsu aku yang nomor 6. Jadi itu gunanya ya teman-teman, punya anak banyak, bajunya itu bisa turun-temurun. Nah untuk merapikan baju-baju ini supaya sudut-sudutnya itu sama rapihnya, supaya nantinya itu nggak cepet goyang-goyang gitu ya teman-teman. Di sini aku menggunakan papan untuk ujian. Nah papan ujian ini sebagai patokan supaya rata semuanya sama pinggir-pinggirnya. Biasanya kan kalau nggak pakai alat, kita itu ngelipet sampai ke ujung itu ngerucut gitu ya. Nah siapa yang kayak gitu? Kalau aku kayak gitu ya teman-teman. Kalau nggak pakai alat atau nggak pakai patokan, jadi ngelipetnya itu jadi ngerucut. Bawahnya gede, ke atas itu makin kecil. Kalau pakai ini sih gampang, jadi semuanya merata dari bawah sampai atas sama gitu bentukannya. Nah sebaiknya juga nanti kalau misalkan masukin baju-baju yang baru disetrika, setelah diberesin seperti ini kan udah rata semua kan teman-teman, rapihnya itu sama, gedenya itu sama. Nah kita gunakan lagi papan ujian yang sama juga agar nanti ukurannya tetap sama. Nah ini kalau baju-baju yang udah rapih, udah sama ukurannya, aku nggak lipet, jadi langsung aja aku simpen. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, kalau misalkan lagi suasana hatinya kita itu tenang, ngeberesin baju sebanyak ini tuh enjoy aja teman-teman. Tapi kalau misalkan kita lagi buru-buru atau suasana hati kita lagi gak tenang, jangan deh, jangan ngebongkar lemari, dibiarin aja dulu. Nanti malah tambah acak-acakan di luar, gak beres-beres. Nah untuk mempermudah semua anggota keluarga aku yang banyak ini mengambil baju, jadi untuk baju aku pisah-pisahin. Untuk ini kaos pak suami semuanya, kaosnya dia semuanya ini, jangan dicampur-campur dengan kaos anak-anak ataupun kaos aku. Begitupun untuk pakaian dalam kita pisahin ya teman-teman, agar nanti pas nyari-nyari baju anak atau suami itu kita nggak repot lagi, karena mereka pun udah tahu tempatnya. Kemudian karena metode yang kita gunakan mudah untuk mereka mengambil, jadi baju nggak mudah berantakan juga. Nah supaya rapi,
supaya terlihatnya itu rapi dan bagus, aku biasanya merapikan bajunya itu sesuai dengan warna. Kalau misalkan hitam, ya hitam semua kayak gitu. Nah, untuk bagian bawah misalkan biru, kemudian tengahnya putih, tergantung selera aja. Yang penting terlihatnya itu rapih gitu teman-teman. Rapi dan juga tertata. Nah, sekarang aku mulai masukin baju-bajunya. Nah, untuk baju ini supaya tempatnya itu lebih fungsional, maka aku tempatin di lemari ini tuh 2 pakaian. Yang pertama kaos, yang kedua untuk sarung-sarung paksu. Ini sarung paksu itu banyak banget ya teman-teman, karena kalau di rumah itu jarang sekali pakai celana panjang, pakaiannya itu sarung. Nah, kalau untuk ngelipet sarung supaya terlihat rapi, maka aku ngelipetnya kayak gini. Aku bagi 3 kayak gitu, kemudian tengah-tengahnya itu dilipetin. Nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman, jadi terlihatnya itu rapih. Kalau misalkan dipinggirin kayak gitu, nah yang nyetrika di rumah aku kadang-kadang dia itu ngelipetnya kayak dipinggirin gitu ya. Nah, aku tuh kurang suka. Jadi aku lipetin kembali agar nantinya tuh kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan hasilnya. Jadi depannya itu berbentuk gelembung. Nah, untuk pakaian dalam biasanya aku lipet dengan metode KonMari ya, supaya gampang nanti ditaruhnya itu di laci, diberdiriin, biar pas ngambil juga nggak terlalu acak-acakan. Jadi manfaat lain dari metode KonMari ini, selain nggak cepat berantakan, kemudian semua pakaian itu bisa bergantian kepake gitu teman-teman. Kalau misalkan dengan cara kita naruhnya ke bawah, kadang-kadang yang paling bawah itu jarang digunakan. Kita biasanya ngambil yang atas-atas aja, apalagi untuk suami dan anak-anak. Mereka pasti mengambil yang mudah-mudah aja. Nah, untuk kerudung juga sama. Di sini aku menggunakan metode KonMari. Aku berdiriin seperti ini supaya terlihatnya itu lebih rapi, kemudian lebih modern juga ya, dan lebih gampang untuk diambil. Nah, ini untuk baju anak-anak aku masukin juga ke laci dengan metode KonMari. Ini baju atasan aja, kaos. Nah, teman-teman bisa memasukkan celana juga sama sih, yang penting ukurannya itu sama supaya terlihatnya itu lebih rapi. Nah, ini aku mau ngerapihin semuanya karena udah acak-acakan ya, warna-warnanya itu udah pada berantakan kemana-mana. Supaya terlihatnya itu rapi, maka warnanya juga aku samain gitu teman-teman. Ungu, kemudian pink, warna peach, warna merah. Nah, selanjutnya nanti untuk bagian putih juga warna putih. Jadi selain bersih juga terlihat rapi. So much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. Nah, untuk baju-baju kemeja suami untuk kerja aku masukin ke gantungan kayak gini supaya tidak terlalu kusut. Kalau yang di bawah itu bagian celana aja ya teman-teman. Nah, kalau baju-baju kemeja panjang, kemeja pendek aku taruh di sini. Jadi kalau misalkan digantung itu kemungkinan kusutnya itu sedikit ya dibanding dengan dilipat. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini baju-bajunya udah rapi. Semuanya itu udah tertata rapi dan terlihatnya itu lebih nyaman juga ya. Nah, sekarang tuh bener-bener udah siang, lewat dari jam 12 ini udah mendung, dan kemudian jam 1, jam 2 nya itu hujan besar sampai ke sore hari biasanya di daerah aku. Nah, gimana di daerah teman-teman? Apakah sama? Di cuaca ekstrim seperti ini tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir.
Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Orang ikhlas rezekinya deras, orang tulus rezekinya tak terputus. Semoga teman-teman yang selalu nonton video aku rezekinya deras dan tak terputus. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.